Pada tahun 1960, Frank Morris dibawa ke penjara di Pulau Alcatraz. Setelah melakukan pemeriksaan, dia dibawa ke ruang selnya. Pagi harinya seperti biasa, para napi dibawa keluar untuk sarapan pagi. Selama hari-hari berikutnya, Morris berkenalan dengan beberapa napi bernama Litmus, seorang pria tua, Engli, seorang napi berkulit hitam yang menjalani hukuman 99 tahun karena membunuh dua pria kulit putih untuk membela diri, dan Doc, seorang pelukis. Malam harinya ia dipanggil oleh kepala sipir, kita panggil aja Pak Samsul. Ia diberitahu semua aturan yang ada dalam penjara ini dan juga mengatakan bahwa napi tidak bisa melarikan diri dari penjara ini. Sekalipun ada, mereka akan ditembak mati. A maximum security prison. Burglary, armed robbery. Quite a few prisons, haven't you? Alcatraz was built. Most of them have been recaptured. Those that haven't, no one has ever escaped from. Tanpa sepengetahuan Pak Samsul, ia mencuri jepit kukunya. Di tempat pemandian, dia memukul pria gemuk bernama Wolf yang mencoba melecehkannya. Kemudian Morris ngobrol dengan Englis. Ia menanyakan apakah tidak ada orang yang melarikan diri dari penjara ini. Bukannya tidak ada, namun tidak ada yang berhasil. 3 napi dijaga oleh 1 penjaga. Jika mereka melihat ada yang aneh, mereka langsung menghampirinya. Dan juga tidak ada terowongan untuk keluar. Penjara ini dikelilingi oleh air laut yang sangat dingin sehingga dalam sekejap membekukan seluruh tubuh. One hack wherever, and there ain't no way to tunnel out either. It's over a mile swim. Water so cold it will numb. Singkat cerita, Wolf datang dengan membawa pisau untuk membalaskan dendamnya pada Morris. Tentunya para penjaga datang menahan dan membawa mereka berdua ke ruangan isolasi. Setelah 2 hari ditahan, ia dibebaskan dan dibawa ke ruang selnya. Ia berkenalan dengan napi sebelah bernama Bud. Pak Samsul menemukan bahwa Doc telah melukis dirinya yang disembunyikan, menggambarkan keburukan dan kekejamannya. Merasa terhina atas lukisan tersebut, ia menyuruh wakil sipir untuk mencabut hak istimewa melukisnya. Doc yang depresi meminta kapak pada penjaga dan tiba-tiba ia memotong beberapa jari tangannya. Kemudian Morris bertemu dengan 2 bersaudara perampok bank bernama John dan Claire yang merupakan teman lamanya dari penjara sebelumnya. Dalam sel, Morris memperhatikan bahwa dinding sekitar ventilasi udara sangatlah rapuh dan mudah terkelupas, yang kemudian berkembang menjadi rencana pelarian. Keesokan harinya, Bud dikunjungi oleh istrinya. Di sini ia diberitahu bahwa beberapa bulan lagi ibunya akan meninggal. Mendengar hal itu, ia sangat depresi sehingga ia meminta pada Morris bahwa ia ingin ikut untuk melarikan diri dari penjara. Beberapa hari berikutnya, Morris memberitahu pada John, Claire, dan Bud bahwa dinding dekat ventilasi udara sangatlah rapuh sehingga mudah untuk dihancurkan. Ia merencanakan kabur lewat ventilasi udara. Morris dengan sengajanya mengotori sendok miliknya dan meminta penjaga untuk menukar dengan yang baru.
Tanpa sepengetahuan ia mengambil 2 sendok. Sedikit demi sedikit ia menghancurkan dinding tersebut dengan sendok yang dirakit sebelumnya. Keesokan harinya Morris merakit besi logam dan membuatnya jadi tajam untuk memotong jaring. Namun ia ketahuan oleh mesin deteksi logam sehingga penjaga langsung mengambilnya. Tanpa diduga ia merakit 2 buah, yang satu disembunyikan di bawah sepatunya, dan ia pun langsung memotong jaring tersebut. Di waktu yang bersamaan, both John dan Claire juga melakukan hal yang sama dilakukan oleh Morris. Dan juga Morris membuat ventilasi udara palsu dan kepala boneka untuk mengelabui para penjaga yang dibuat dengan bahan seadanya, yaitu koran. Setelah itu ia pun masuk ke dalam lubang udara tersebut. Setelah mencapai atas, ia menemukan ventilasi udara yang mungkin itu terhubung di atap penjara. Namun ia tidak bisa menggapainya. Oleh karena itu ia meminta John untuk ikut dengannya. Setelah didorong oleh John, ia mengetahui bahwa besinya terlalu keras. Ia membutuhkan beberapa peralatan, yaitu pipa besi untuk melonggarkan besi dan mata bor untuk melubangi ventilasinya. Di ruang latihan musik, ia meminta Litmus untuk mengambilkan mata bor di bengkel kayu, dan ia juga mengambil kipas angin di ruangan tersebut. Setelah mendapat semua bahan yang dibutuhkan, ia pun mulai merakit bor. Setelah melonggarkan besi tersebut, ia pun mulai mengebor ventilasinya. Singkat cerita, Morris meletakkan sebuah bunga di meja untuk menghormati Doc, tetapi Pak Samsul mampir dan meremukannya. Sehingga menyebabkan Litmus yang terprovokasi menderita serangan jantung. Pak Samsul memerintahkan pemeriksaan selnya Morris, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Meskipun demikian, dia mengeluarkan perintah agar Morris dipindahkan ke sel lain sesegera mungkin. Wolf dibebaskan dari sel isolasi dan bersiap menyerang Morris lagi, namun English berhasil mencegatnya. Malam harinya mereka melaksanakan rencana pelarian, namun tidak dengan Bot. Ia kehilangan keberanian dan meratapi kesedihan atas kesempatan yang terlewatkan. Akhirnya mereka sampai di atap penjara dengan membawa rakit dan jas pelampung yang dibuat dengan jas hujan sebelumnya. Mereka bergegas menuruni sisi bangunan menuju halaman penjara, memanjat pagar kawat berduri dan berjalan ke tepi pantai. Setelah mengisi udara pada rakit, mereka pun mulai berangkat dari penjara tersebut. Get up, Morris. Get up, Morris. Open up 109. Keesokan paginya, penjaga mengetahui bahwa Morris, John, dan Claire melarikan diri. Setelah mencari di pulau terdekat, pada akhirnya mereka tidak menemukan jejak mereka bertiga. Pak Samsul meyakini bahwa mereka bertiga sudah tenggelam. I wonder if they made it.
Sebuah catatan tambahan menyatakan bahwa para napi tidak pernah ditemukan dan Alcatraz sebagai penjara ditutup kurang dari setahun kemudian. Film pun tamat.